Oke, jadi dalam penentuan lot dan lain-lain itu semuanya kita yang atur. Maka tetap kita bisa intervensi. Jadi penentuan lot, penentuan take profit-nya berapa. Dan robot trading itu kita jalan di VPS. Jadi jalan di VPS, ada yang sudah pernah tahu ya, sudah pernah familiar ya dengan VPS ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi VPS itu remote desktop connection. Nah, jadi kita nanti ketika kita mau login ke akun kita, jadi kita loginnya melalui ini remote desktop connection. Nanti kita masukkan IP address-nya, lalu kita masukkan username-nya administrator, kemudian kita login. Seperti itu. Nah, jadi nanti meskipun komputer atau laptop kita mati, maka tetap robot trading kita masih tetap jalan. Jalannya berapa lama? Jalannya di sini 24 jam. Bisa disetting 24 jam atau mau jam-jam tertentu juga bisa. Karena di sini kita parameternya kita ada settingan jamnya juga. Ini sekilas saja sih ya. Ini disclaimer on. Nanti bisa dibaca sendiri ya disclaimernya. Ya, intinya dalam setiap trading itu pasti ada risiko, pasti nggak ada trading yang tanpa risiko. Risiko pasti ada, tapi gimana caranya kita bisa meminimalisir risiko itu. Dan yang pasti juga kita harus menggunakan uang dingin ya. Nah, jadi jangan pakai uang yang hasil minjem atau minjem di bank, itu nggak kami sarankan. Dan yang terakhir itu adalah ketika proses deposit atau WD itu langsung dari akun yang bersangkutan. Jadi dari rekening yang bersangkutan ke broker. Nah, jadi nggak ada hubungannya dengan kita. Karena semua proses itu langsung dari broker. Dan sebenarnya tidak ada batasan berapa depositnya. Karena sebenarnya satu robot itu bisa buat pakai deposit berapapun. Bebas. Biasanya kalau di akun Sen yang di broker yang saya pakai itu maksimal 14.000 kan. Depositnya dalam satu hari maksimal 14.000 dolar. Jadi nggak ada misalnya kita harus kalau deposit di atas 2.000 nanti robotnya ganti. Forex mungkin kalau teman-teman yang tahu yang sudah familiar sih, forex itu namanya adalah forex exchange. Jadi nanti kita di sini proses jual beli mata uang. Jadi ada Euro USD, ada USD JPY, ada Euro berapa. Dan ada yang tanya bedanya apa dengan bedanya forex sama saham itu apa? Nah, yang bedakan adalah salah satunya ya. Forex itu transaksinya dua arah. Kalau dua arah itu ketika kita mau buy atau sell, misalnya ini harga turun kita sell, dan ketika harga naik kita buy, itu kita sama-sama bisa take profit, bisa ngambil keuntungan dari sana. Sedangkan kalau saham itu kan kita akan mendapatkan keuntungan ketika harga itu naik. Kalau ketika harga turun ya istilahnya nyangkut. Jadi di sana. Jadi kita kalau dari peluang possibility-nya kita memang lebih besar di forex. Dan juga kalau forex sama saham itu perbedaannya juga, jika saham itu kan yang kita lihat adalah laporan keuangan sebuah perusahaan, laporan sebuah perusahaan. Tapi kalau saham, kalau forex itu yang kita lihat itu adalah suku bunga. Sebenarnya kalau yang dianalisa adalah kalau fundamentalnya suku bunga, salah satunya suku bunga acuan sebuah negara. Tapi kalau menurut hemat saya sih sebenarnya forex itu lebih stabil ya harganya daripada saham. Mungkin kalau kita lihat histori, mungkin ada beberapa saham perusahaan yang sudah collapse, ada sudah mulai lagi di saham di bursa efek. Tapi kalau kita ngomong mata uang,
sebenarnya selama ini, atau komoditi ya, sebenarnya selama ini nggak ada harga USD sampai 0 gitu ya, nggak ada. Jadi dia lebih stabil. Pernah pun harga emas misalnya sampai 0 gitu, nggak ada. Pernah pun satu kali ini sepanjang sejarah ada harga oil ya, mungkin ketika awal COVID 2019 awal harganya sampai minus. Tapi itu memang satu kali selama ini sih, ini the first saja. Dan sekarang harganya sudah mulai stabil. Jadi kalau forex, kalau dari segi harga sih dia lebih stabil ya. Dan juga kalau forex itu agak susah dipom-pom. Mungkin kalau teman-teman ada yang trading saham, mungkin yang beli saham gorengan itu kan bisa pom-pom harganya naik gitu. Kalau forex sih itu pom-pomnya mau pom-pom satu negara mungkin kalau bisa. Jadi dalam operasional di sini market internasional tidak bisa dikontrol, kalau ini bisa dikontrol oleh pihak tertentu. Lalu AI ya ini, ya itu adalah robot. Nah jadi kalau dalamannya AI itu di sini isinya kayak coding. Banyak. Nah di sini ada kelemahan dan kelebihan expert advisor. Memang ketika kita menggunakan robot, yang kita gunakan yang pertama adalah pasti pakai biaya tambahan pasti. Kita harus beli robotnya dan juga kita harus sewa VPS-nya. Sewa VPS itu sekitar 150.000 per 3 bulan. Sebenarnya 49.000 per bulan. Jadi saya bulatkan aja 150.000 per 3 bulan. Dan yang kedua, terkadang tidak semua broker mengizinkan. Jadi ada broker-broker tertentu yang tidak mengizinkan kita menggunakan eco. Tapi kita sudah riset sih selama ini, sudah ada beberapa AI yang sudah kita pakai. Dari beberapa broker yang kita pakai sampai sekarang sih, alhamdulillah lancar. Cuma yang kemarin saya share di grup itu memang kita lagi riset. Riset apakah robot itu, apakah sebuah broker itu benar-benar menerima set rules trading yang saya buat, apakah diterima. Ini kelemahannya dulu, ya, jadi jelaskan dulu kelemahannya dulu ya, yang gak enaknya dulu. Kemudian yang kelebihannya itu pasti multitasking. Kenapa multitasking? Karena kita di sini maksimal kita menggunakan, kalau saran kami maksimal kita menggunakan 5 market. Jadi 5 market di sini yang kita gunakan ini market yang major. Jadi ada Euro USD, GBP USD, Australia USD, Euro GPY, Euro GBP, Euro Pound, dan ya biasanya itu ya, sama USD GPY. Kita pakai yang pair yang major aja. Kalau yang minor mungkin ada sih beberapa yang pakai, tapi biasanya tidak kami sarankan. Kalau mau coba dulu pun silakan dicoba dulu di backtest atau di akun demo dulu kalau untuk coba yang minor. Dan yang berikutnya pasti aktif aja dia karena menggunakan VPS. Dan berikutnya performa trading dapat diuji gimana? Nanti kita lihat ya melalui backtest ya. Nanti bisa melalui backtest. Jadi backtest itu kita lihat history market yang sudah terjadi. Dan forward test itu nanti kita menggunakan akun demo. Jadi forward test sebenarnya bisa aja menggunakan akun trade, tapi saya akan menggunakan akun demo dulu. Bisa silakan. Jadi agar parameter untuk optimasi settingan yang kita gunakan itu lebih maksimal. Karena kita nggak bisa nebak apa yang terjadi di masa depan. Jadi kondisi market yang di masa depan akan seperti apa kita nggak tahu. Kita juga nggak bisa prediksi tiba-tiba ada COVID sampai pengaruh sama market. 2019 itu. Nah, itu yang harus kita antisipasi. Lalu yang terakhir itu adalah fitur-fitur baru pastinya. Jadi kita selama tahun ini aja kita sudah, mungkin bisa tanya ke teman-teman itu sudah versi yang 4.4.
4.4. Jadi 4.4 yang versi 4. Jadi kita hampir tiap 3 bulan atau 3 bulan ke 2 bulan kita update 4.4. Oke, sampai sini kelebihan dan kelemahannya advisor. Jadi saya harap pertama teman-teman di sini kalau sesuai dengan pola trading yang dibuat oleh Argentina, ya silakan. Tapi kalau seandainya kita tidak cocok, Mas kayaknya kok nggak cocok ya dengan style trading, ya nggak apa-apa. Karena tiap orang memang punya style trading sendiri-sendiri. Di sini ada jenis-jenisnya expert advisor. Yang pertama adalah single shot. Jadi single shot di sini kita open posisinya 1 kali, gitu ya. Dan ada martingale, kemudian ini averaging namanya. Averaging sama martingale itu di sini kita open posisinya berkali-kali. Jadi berkali-kali kita open posisinya gini. Robot itu akan take profit ketika market koreksi. Jadi memang kita open posisinya kita berlawanan dengan pair, berlawanan dengan trend. Jadi kalau tipenya robot yang open posisi yang multiple entry itu seperti ini. Jadi ketika market naik dia open sell. Jadi ketika market turun dia open buy. Lalu take profitnya di mana? Take profitnya ketika seperti ini penjelasannya. Jadi ketika turun kita buy, turun lagi buy. Ketika market naik semuanya nanti close posisi. Posisinya semua. Jadi tapi ketika update robot yang terbaru, ini robot tidak akan asal open posisi tiba-tiba buy terus ya. Jadi sini ada beberapa filter. Jadi ada filternya apa saja? Ada beberapa filter. Nanti saya jelaskan. Jadi karena dalam setiap trend itu pasti akan ada koreksi. Ada koreksi. Seperti ini. Ini turun nih, akan ada koreksi. Ini turun, akan ada koreksi. Tren naik. Ketika tren naik, pasti dia kan opennya sell. Sell. Ada koreksi di sini, ada koreksi di sini, ada koreksi di sini. Jadi meskipun market naik, dia open sell, mungkin bisa take profitnya di sini. Take profitnya atau take profitnya juga di sini. Ini contoh. Jadi dalam cara kerjanya robot tipe multiple entry ini seperti ini. Nah, dan nanti ada hedgingnya juga. Jadi hedgingnya itu maksudnya gimana? Hedging ini maksudnya adalah dia robot akan juga buka posisi sesuai dengan arah. Jadi sesuai dengan arah tren. Jadi misalnya di sini buy, kan ketika market naik kan dia kan open sell ya. Sell 1, sell 2, sell 3. Dia juga open buy. Jadi salah satunya, jadi close profitnya ada 2. Ada yang follow the trend, juga ada yang berlawanan sama. Oke, tambahnya seperti ini. Mungkin yang ada pertanyaan dulu, silakan sambil saya dari mungkin ada Mas siapa ini? Mas Kenji, Mas Brian, Mas Farhan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan.
Kalau ada yang sudah pernah trading, kan? Kita ada remote desktop connection ini, kemudian kita masukkan Ken, TP mana yang? Ken, sumbu Ken, nong TP bunda. ada Sudah. akun. Ini ada akun tuh buat teman-teman gitu. Nah, misalnya kita ambil contoh, ini yang versi lama, versi awal. Misalnya kita ambil contoh, ini sudah. Hah? Harus masukin nama. Masukin nama sembarang. Nah, jadi ketika market naik, misalnya, nah di sini kita robot open posisi kebalikannya. Di sini dia buka sell 1 dan 2, 3, kemudian nanti dia close profit di sini. Sama juga yang lain juga ketika market turun dia juga akan open posisi buy. Lalu di sini kita menggunakan broker bebas ya, teman-teman mau pakai broker apapun bebas. Bebas asal ada akun SEN. Di sini kita menggunakan SEN. Asal ada akun SEN dan leverage-nya at least minimal 500. Kalau mau 1000 ya lebih bagus. Jadi ada seperti broker Exness, FBS. Ya, saya pakai Forex for You. Lalu yang lain dah terserah ya. Kalau saya tidak Mas, bisa minta tolong di mute dulu, Mas. Mas Kenzi. Lalu kita coba, ini sudah tahu ya tampilannya seperti ini, cara kerjanya seperti ini. Kita coba bahas tentang parameternya. Kita coba bahas tentang parameternya. Jadi parameternya apa? Di sini kita yang di Arjuna yang versi terbaru. Di sini ada parameternya. Ini yang paling lengkap ya. Jadi di sini ada candle filter. Jadi candle filter di sini
Maksudnya apa kita? Jadi di sini ketika kita setnya 30, maka robot akan posisi maksimal adalah 30 pip. Jadi maksimal 30. Kalau kita ketika lebih dari 30 pip, otomatis robot tidak akan operasi. Tinggi seperti ini kandalang tinggi. Otomatis di sini dia punya lebih dari 30. Bagus poroku instru. Ketika market itu saat biasanya langsung diawali dengan candle yang baik. Mas nggak jelas. Ketika robot yang market biasa, mereka akan operasinya sesuai stack. Jadi nggak ada filternya. Nah, tapi kita ada filternya. Jadi ini yang mengantisipasi agar open posisi tidak ketika market panjang misalnya 80 pip, otomatis kita set distance-nya misalnya 30, maka akan open posisi 2 kali. Sorry ini teknis ya. Itu akan menghemat margin. Karena memang kita sadari bahwa tipe robot multiple entry seperti yang Arjuna punya itu memang bisa mempengaruhi margin. Jadi semakin banyak open posisi, maka marginnya juga akan tergerus. Apabila disetting martingale, jadi lotnya dikali lipat. Akan tapi ketika di sini kita settingnya cuma averaging aja, sebenarnya itu lebih hemat margin. Tapi terkadang profitnya kurang maksimal. Solusinya gimana? Nah, di sini kita ada optimasi saya jelaskan. Nah, lalu di sini tadi tinggi candle sudah, daily target. Jadi ketika robot sudah mencapai target harian, misalnya 200 atau $2, jadi kita kan menggunakan robot set. Maka robot akan tidak open posisi. Jadi lanjut dia open posisinya keesokan hari. Jadi di sini kita bisa setting aja mau 300 atau 400. Tapi saya sarankan memang sesuai modal aja. Misalnya saya sarankan 1% dari modal. Mau 0,5% ya nggak apa-apa. Lalu di sini ada alert HP. Jadi ketika masuk ke floating minus tertentu, misalnya modal 10.000 nih. Ketika masuk floating misalnya kita set minus 5.000 gitu ya. Nanti akan bisa connect ke HP, nanti akan ada alert. Kadang-kadang kita kan nggak buka MT4 tiap hari kan. Nggak tiap jam juga. Oke, berikutnya nih TP Money. TP Money ini yang artinya gitu. Dalam ketika robot open posisi sel 1, sel 2, sel 3 gitu. Kemudian akan buka posisi berkali-kali gitu. Ketika selisih plus 50. Plus 50 atau sampai $1, maka robot akan close posisi. Juga akan menjadi TP Money itu adalah besaran profit yang diambil oleh robot dalam sekali transaksi. Tentunya dalam sehari kita ada banyak transaksi, bukan cuma satu kali aja, jadi berkali-kali. Nah, ketika close transaksi dalam sehari dibatasi oleh daily target. Jadi misalnya ketika close 50, close 50, close 50, close 50, 200 sudah mencapai daily target, otomatis sudah robot ya buka posisi lah. Bukanya besok. Jadi sebenarnya ini cuma bagus buat untuk money management sih. Jadi kita pasang target aja sehari berapa. Otomatis nanti kalau sehari robot sudah mencapai target, otomatis satu hari $1. Ketika 20 hari, kalau hitungannya kita bisa juga mencapai $20. 20% dari modal. Sehingga ada fitur trailing start, trailing step. Jadi nanti ketika sudah memasuki peak trailing,
harga trailing 50 feet. Maka ketika robot itu close di 50 masih belum mencapai TP, nanti namanya tuh keterangannya tuh XL tapi dia masih profit. Jadi kalau yang teman-teman yang sudah biasa trading manual sudah paham kalau menggunakan trading. Jadi nanti XL-nya tuh diikuti terus, ngikuti pergerakan market. Lalu ITP, oke. Ini nanti password, teman-teman juga dapat password semua. Mas equity, min equity. Mas equity itu seperti ini. Jadi ketika misalnya kita modal $100, $100. Ketika set di sini mas equity 200 misalnya. 200 atau 20.000 ya kalau misalnya persen. Nah, maka ketika nanti profit ekuitas mencapai 20.000, kemudian robot akan stop. Jadi di sini kita money manajemennya ada di target harian, dan juga ada di target ekuitas. Harus di setting. Ketika ini settingannya 0 semua, maka otomatis nggak jalan. Jadi kita memang harus, dan kita juga memang harus pakai min equity. Equity di sini kita membatasi kerugian. Secara modal $100 atau 50.000. Sorry, di 10.000 ya. Kita di sini setting min equity 5.000 atau $50. Ketika floating minus mencapai ekuitas sisa $50 atau 50.000 atau 5.000, otomatis robot akan stop. Jadi sebenarnya kalau tadi sebenarnya nggak ada sih ceritanya, kita sebenarnya silang semua ada. Ini workspace ya. Kalian memang harus siap dalam creator group apapun. Jadi di sini kita membatasi grup ya. Harus. Lalu kemudian di sini ada lot start. Lot start di sini lot yang dipakai pertama. Lotnya berapa? Kan startnya ini 0,01. Kalau pakai lebih ya silakan. Tapi nanti ini tetap karena core-nya dalam trading itu adalah di lotnya. Jadi besaran profit ini ditentukan lotnya sama TP money. Ketika lot terlalu besar, TP money yang diambil robot juga yang harus di-close juga terlalu besar. Otomatis resikonya adalah floating yang berkepanjangan. Ketika lotnya besar dan TP money-nya kecil, robot akan lebih cepat close profit. Ketika lotnya kecil, TP money-nya kecil, ya masih akan terfloating tapi tidak lama. Ketika lotnya kecil, TP money-nya besar, nah ini ya akan terfloating jauh. Jadi yang paling lama ini lotnya kecil, tapi target sekali close-nya besar, lama. Bisa-bisa nanti bisa mencapai TP. Nah, ini juga yang fitur yang lumayan bagus buat teman-teman yang auto optimasi ya. Jadi di sini kita menggunakan maslot. Jadi di sini ketika settingnya martingale, kalau martingale di sini multiplier-nya bukan satu, multiplier-nya pengali. Jadi pengalinya misalnya 2. Nah, nanti ketika misalnya lot-lotnya kita mulai lot 1 dikali 2, 2 dikali 2, 4. Jadi kita settingnya 4. Nah, otomatis 4 kan sudah mencapai maksimum 4. Ketika buka posisi lagi, otomatis robot akan tetap akan 4 masuk. Misalnya ada lot 100 dulu. Ada. Karena di sini kita ada fitur password. Karena memang kami sadari bahwa ketika robot tipe martingale, nanti jatuhnya akan menjadi lot yang besar. Kita nggak mau seperti itu. Makin besar lot yang terbuka, otomatis pengaruh ke margin. Kalau marginnya sudah tergerus banyak, nanti akan ada peluang untuk settle atau out dari properti. Karena yang perlu kita pahami itu kan kalau ada trading kita masih level. Kalau sudah kecil, ya otomatis nanti kena stop out.
Dan di sini ada level 1, level 2, level 3. Jadi level 1, level 2, level 3 ini adalah step yang dinamis. Jadi kalau misalnya kita setting level 1 ini 4, level 2 ini 7, level 3 12. Maksudnya adalah ketika level 1 4, otomatis open posisi ke 1, 2, 3, 4. Dia stepnya besar di 10 step. Nah, ketika levelnya di 7, kita settingnya di sini 15, otomatis open positif ke 5, 6, 7. Maka distance-nya di sini 15. Dan kalau misalnya level 3 di sini settingnya kita 12, maka open posisi ke 8, 9, 10, 11, 12. Distance-nya ini misalnya kita atur 25. Max straight ini harus disamakan dengan level 3. Jadi maksimal berapa? Kalau ini maksimal 12, 12. Kenapa saya buat stepnya dinamis? Karena ketika market trading, jadi open posisinya robot tidak akan fix ke distance yang tertentu. Jadi di sini dia kita buka dinamis. Maka dengan harapan adalah ketika nanti sudah mencapai puncak dan sudah dia mencapai overbought, sudah reversal, jadi robot masih ada kemampuan untuk buka posisi lagi. Meskipun itu mungkin nanti open posisinya ke berapa, ke 6 atau ke 7. Nanti ada pertanyaan, loh berarti lotnya besar dong nanti ketika open posisi ke 6 atau ke 7. Tenang, di sini kita ada fitur max lot. Jadi nanti kita bisa membatasi itu. Lalu pertanyaannya, loh nanti ketika seandainya sudah mencapai max lot, nanti apakah optimal profitnya? Tetap optimal, karena di sini kita setting TP-nya yang lebar. Jadi biarkan robot close profit sesuai dengan TP money-nya saja. Karena ketika kita setting TP-nya kecil, take profit-nya kecil, otomatis nanti robot yang paling mendekati dulu TP dulu. Yang mendekati TP dulu, otomatis profitnya jadi nggak optimal. Jadi biarkan robot close posisinya by TP money. Karena by TP money itu kan berapa nominal kita dapatkan. Tapi ini masing-masing sih. Ada beberapa teman yang dia menggunakan TP, dia nggak pakai TP money. Dan ini ada time filter, jadi kita bisa setting robot akan buka posisi lagi. Misalnya hari ini kita sudah mencapai daily target 200 ya, kan besok open posisi